Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yuris Channel. Kembali lagi dengan saya Firmansyah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar syarat-syarat pernikahan untuk anak usia di bawah umur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pengajuan permohonan dispensasi umur bagi anak yang ingin menikah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fenomena pernikahan hari ini cukup sangat masif terjadi di masyarakat kita, khususnya di daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan. Banyak dari kalangan anak yang justru melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini tentu menjadi perhatian kita dalam aspek hukum perkawinan. Nah, seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pengajuan perkawinan atau permohonan dispensasi di pengadilan? Nah, membahas tentang perkawinan, kita bisa merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, dalam hal ini juga telah dilakukan revisi melalui Mahkamah Konstitusi terkait dengan umur atau batas minimal perkawinan yang bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa batas minimal perkawinan baik perempuan dan pria itu adalah 19 tahun. Lantas, seperti apa jika yang ingin melakukan pernikahan adalah berada pada usia di bawah 19 tahun? Dalam proses pengajuan permohonan pernikahan di bawah umur, yang paling penting adalah bagaimana kita memenuhi syarat-syarat permohonan pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 5 tahun 2019. Di dalam ketentuannya memberikan pedoman bahwa syarat-syarat tersebut yang pertama adalah surat permohonan dispensasi. Surat permohonan dispensasi ini bisa kita dapatkan melalui kantor urusan agama, yang tentu kita melakukan pengajuan permohonan, nanti kita bisa mendapatkan surat dispensasi yang selanjutnya bisa disampaikan melalui pengadilan untuk disidangkan melalui sidang penetapan. Nah, yang kedua adalah fotokopi KTP kedua orang tua atau wali. Ini menjadi penting, mengapa? Karena dalam melaksanakan perkawinan, wali adalah salah satu syarat dalam sebuah perkawinan, sehingga dalam hal ini membutuhkan kartu identitas orang tua atau wali. Yang ketiga adalah fotokopi KK. KK ini sebagai bukti legalitas bahwa kita berada dalam satu lingkungan keluarga atau berada dalam di bawah naungan orang tua yang mengasuh dari anak tersebut. Nah, yang keempat adalah fotokopi KTP. Dari KTP kita bisa melihat bahwa anak tersebut apakah memang di bawah umur atau sudah mencukupi untuk melakukan perkawinan. Yang kelima adalah akte kelahiran, termasuk juga hal yang paling urgent dan penting, akte kelahiran untuk diperhatikan bahwa anak tersebut memiliki umur yang apakah dalam kategori di bawah umur, di bawah 19 tahun kah atau tidak. Yang keenam adalah fotokopi KTP atau kartu identitas calon pasangan anak. Tentu untuk melakukan perkawinan ada namanya pasangan, sehingga dibutuhkan pula KTP atau identitas dari si calon pasangan anak tersebut. Nah, yang kedelapan adalah surat penolakan dari KUA. Surat ini akan berisi mengenai tidak diberikan izin, yang dimana dijelaskan bahwa KUA akan mengeluarkan surat bahwa anak yang ingin menikah ini adalah anak di bawah umur, sehingga surat tersebut bisa dibawa ke pengadilan sebagai syarat untuk melakukan dispensasi umur dalam proses perkawinan. Nah, selanjutnya adalah alasan yang dapat diajukan dispensasi nikah. Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan harus disertai alasan yang kuat dan bukti-bukti yang mendukung untuk diberikannya dispensasi kawin. Dalam hal ini, pengadilan tidak serta-merta memberikan izin kepada calon si anak dalam melakukan dispensasi perkawinan, tentu dengan harus
dasar-dasar yang kuat. Salah satunya adalah hamil di luar nikah. Nah, walaupun hal ini tidak dibenarkan secara agama dan adat istiadat, tapi tentu bisa dijadikan dalih atau alasan untuk melakukan perkawinan di bawah umur, untuk paling tidak menjaga harkat dan martabat dari keluarga masing-masing pihak. Yang kedua adalah melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri. Nah, biasanya dalam kasus seperti ini itu terjadi karena adanya persekusi atau penggerebekan di hotel-hotel dan juga mungkin bisanya di wisma-wisma tertentu, sehingga ketika dilakukan OTT, operasi tangkap tangan, terjadinya hubungan badan layaknya suami istri, maka itu bisa dijadikan alasan untuk mendapatkan dispensasi umur melaksanakan pernikahan. Yang ketiga adalah ditangkap oleh masyarakat karena berdua-duaan. Nah, biasanya syarat ketiga ini itu merujuk pada peraturan-peraturan daerah tertentu ya. Misalnya saja di Aceh yang sangat keras yang menetapkan hukum-hukum syariat Islam, sehingga orang yang sering berduaan yang bukan muhrim antara perempuan dan laki-laki itu bisa dimohonkan untuk dilakukan perkawinan walaupun umurnya belum cukup. Setelah saya menjelaskan syarat-syarat untuk mengajukan syarat nikah di KUA, yang paling terpenting adalah kita harus mendapatkan surat penolakan dari KUA karena atas dasar umur yang belum cukup. Nanti surat yang kita dapatkan dari KUA itu yang kita pakai untuk mendaftarkan di pengadilan. Bagaimana mekanismenya? Yang pertama adalah kita tentu datang ke pengadilan, langsung ke PTSP untuk mendaftarkan diri untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Setelah kita memasukkan di PTSP, kita akan mengisi beberapa formulir untuk dilengkapi sebagai syarat administrasi. Setelah itu tentu kita akan menunggu panggilan dari pengadilan untuk hadir dalam proses permohonan tersebut. Setelah kita mendapatkan panggilan dari pengadilan agama, maka pihak-pihak yang diturut hadir akan dimintai keterangan oleh hakim yang memimpin proses sidang tersebut, dengan tujuan bahwa apakah orang yang meminta dispensasi pernikahan itu layak atau tidak, memenuhi syarat atau tidak. Dan apabila syarat tersebut telah terpenuhi, maka hakim akan mengeluarkan ketetapan atas permohonan syarat nikah bagi anak tersebut. Apabila teman-teman sobat yuris mengalami kesulitan dalam proses berurusan dengan administrasi dan legalitas dari permohonan dispensasi nikah, maka teman-teman bisa menggunakan jasa lawyer atau yang kita kenal juga sebagai pengacara. Tentu dari pengacara yang sobat yuris pakai jasanya itu bisa memberikan kemudahan dan tentu bisa melakukan memberikan juga masukan-masukan untuk permohonan dispensasi nikah tersebut. Nah, sobat yuris, itu tadi yang telah saya paparkan syarat permohonan nikah di bawah umur. Semoga sobat-sobat yuris bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik dan bermanfaat untuk sobat yuris. Dan saya akhiri dengan ucapan salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.